Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh beribadah mengingat dan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pagi ini tema kita adalah kebangkitan, dasar pengharapan kita. Ya, akan menjadi nats renungan kita surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-15 ayat 12 sampai ayat 20. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bagian firman Tuhan ini supaya kita semua mengambil bagian, memperhatikan ayat demi ayat. Saya mulai ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Dimulai dari ayat 12 dengan perikop kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari pas hari. Kebangkitan, dasar pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dasar atau fondasi untuk semua gereja, atau gereja itu didirikan di atas fondasi Yesus mati dan Yesus bangkit adalah fakta sejarah. Jadi gereja, dimanapun gereja sebenarnya dari awal berdirinya gereja di dunia ini itu dibangun di atas dasar fakta bahwa Yesus itu mati tetapi bangkit kembali. Ya. Dan semua gereja harusnya dibangun di atas dasar yang seperti itu. Tetapi ternyata ada gereja-gereja yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Gereja yang bukan membawa saudara ke surga, tetapi gereja itu akan membawa saudara ke neraka. Tetapi menyebut namanya gereja. Nah, sekali lagi dasar dari semua gereja, yang namanya gereja, yang namanya eklesia, ada dibangun di atas dasar atau fondasi fakta bahwa Yesus adalah pribadi yang mati, Allah yang menjelma jadi manusia, mati tetapi bangkit kembali pada hari ketiga. Dan itu fakta. Fakta bukan saja berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab kita, tetapi kematian dan kebangkitan Yesus juga pernah disaksikan oleh sejarawan non-Kristen. Dan ada beberapa sejarawan yang menuliskan tentang kematian Kristus. Salah satunya adalah sejarawan yang bernama Flavius Josephus. Ini hidup antara tahun 37 sampai tahun 100. Jadi bisa dikatakan ini 3 tahun lebih muda daripada Yesus banyak. Dia hidup 12 tahun setelah peristiwa kebangkitan itu, tetapi dia menuliskan dalam karyanya yang bernama Antiquities of the Jews atau keunikan bangsa Yahudi. Dia mengatakan begini, Yesus sebagai orang bijak itu dihukum mati disalib oleh Pilatus.
dan muncul kembali hidup-hidup pada hari ketiga. Ini Flavius Josephus menuliskan begitu. Lalu ada lagi seorang bernama Tacitus. Dia hidup 56 sampai 120 Masehi. Lebih muda sedikit dari Josephus. Dia juga menuliskan, mencatat bahwa Kristus itu dihukum mati oleh Prokurator Pontius Pilatus. Ya, jadi dia menuliskan, mesti tidak sedetail Josephus. Tetapi ini adalah bukti bahwa kebangkitan Yesus Kristus bukannya disaksikan oleh Alkitab, tetapi sejarawan non-Kristen pun menyaksikannya. Dan ada lagi yang namanya Plinius Muda atau Suetonius. Itu dua orang sejarawan juga menyebutkan bahwa ada seorang pribadi yang diimani oleh gereja sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pernah disalibkan. Jadi kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah, bukan hanya fakta teologis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi sepanjang perjalanan gereja, sekali lagi sejak awal berdirinya gereja, sudah ada upaya-upaya untuk menyangkal bahwa Yesus yang diimani oleh gereja mula-mula itu sebenarnya tidak bangkit. Nah, kalau kita membaca bagian ini Bapak Saudara, Korintus pasal 15, Rasul Paulus menyatakan pembelaannya karena jemaat di Korintus pada awal itu mereka sebenarnya bertumbuh dalam pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus. Mereka menjadi jemaat Kristen awal-awal oleh pemberitaan Rasul Paulus dan teman-teman. Karena ada Apolos, ada Paulus, dan ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi di dalam perjalanan mereka kemudian disusupi oleh paham, ya, ada paham, ada konsep yang mengatakan bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Rasul Paulus ingin menegaskan melalui suratnya ini bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi mutlak bagi gereja atau bagi orang Kristen. Paulus berargumen bahwa jikalau orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak bangkit. Karena Yesus tidak bangkit, Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman Kristen itu. Bahkan dosa tidak diampuni atau belum diampuni. Dan orang-orang percaya adalah orang-orang yang paling malang di dalam dunia ini, ketika kata Rasul Paulus. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus memang telah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 11, di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa memang Yesus mati sesuai dengan kitab suci. Yesus telah dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Tetapi ia juga bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah nubuatan, maksudnya penggenapan dari nubuatan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus adalah dasar. Kematian dan kebangkitan Yesus ini satu paket sebenarnya. Tapi pagi ini kita khusus untuk merenungkan kebangkitan Kristus. Tetapi yang benar kata Rasul Paulus, apa yang ku terima dan aku yakini, aku percaya dan aku beritakan, yaitu bahwa Yesus mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Ini menjadi dasar bagi gereja dimanapun. Jadi semestinya di gereja manapun doktrinnya adalah Yesus yang adalah Tuhan itu, hari Jumat kita sudah merenungkan, benar-benar telah mati, digantung di atas kayu salib, tetapi pada ketiga bangkit dari kematian. Itulah yang harus menjadi doktrin dasar di dalam gereja Tuhan. Tapi sekali lagi, ada gereja-gereja yang tidak mentuhankan Yesus. Sisi keilahian Yesus ditiadakan, Bapak Saudara. Banyak gereja menganggap bahwa Yesus hanyalah orang-orang biasa yang memiliki kehebatan. Yesus adalah seorang nabi saja. Tapi bagi kita, Yesus adalah Allah dan Dia adalah juga manusia. Sebab kalau Yesus bukan Allah, kematiannya tidak menjadi apa-apa. Kalau Yesus bukan Allah, kebangkitannya tidak menjadi bermakna bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembalikan nats kita. Rasul Paulus
menggunakan logika kebangkitan. Di dalam ayat 12 dan 13. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi Rasul Paulus mencoba menyampaikan logika, karena jemaat di Korintus juga memakai logika mereka. Nah, Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, harusnya Yesus tidak bangkit. Dan inilah yang banyak dituduhkan. Banyak teori mengatakan bahwa muridnya mencuri. Tadi dalam dusta agama gitu ya, muridnya datang mencuri. Muridnya malam-malam datang mencuri. Ada yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan dia. Nah, kalau semua itu benar Bapak Saudara, maka gugurlah karya keselamatan. Jadi dalam bagian lain yang Paulus, kalau begitu Yesus tidak mati, baiklah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Artinya tidak ada artinya apa-apa. Tetapi yang benar adalah Yesus bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu di tahun pertama atau gereja awal-awal, khususnya di Korintus, ada paham yang mempengaruhi gereja. Rupanya ketika Rasul Paulus meninggalkan jemaat di Korintus, masuklah penyusup itu yang membawa konsep dualisme, Bapak Ibu. Dualisme ini yang merupakan cikal bakal dari paham yang namanya gnostisisme, yang mengandalkan logika, yang mengandalkan pengetahuan, dari kata gnostik. Mereka memakai akalnya bahwa bagaimana mungkin tubuh jasmani yang sudah dikuburkan itu dapat hidup kembali. Ya. Konsep dualisme ini mengajarkan dengan tegas, membedakan bahwa dunia roh atau bagian roh dari kehidupan manusia itulah yang baik, tetapi jasmani, fisik ini jahat, Bapak Saudara. Jadi karena itu fisik ini tidak mempengaruhi keselamatan, itu konsepnya. Yang perlu diperhatikan, yang perlu diselamatkan itu adalah jiwa, itu adalah roh. Dan ini sangat mempengaruhi kehidupan jemaat di Korintus pada waktu itu, Bapak Saudara. Nah, rupanya masuknya pengaruh dualisme dalam jemaat Kristen mula-mula di Korintus membawa dampak yang sangat luar biasa, mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen zaman itu. Ya, karena mengatakan bahwa tubuh fisik ini adalah materi, tidak mempengaruhi keselamatan roh. Jadi bebas mempergunakan tubuh jasmani ini, mau diapakan saja, mau berbuat jahat. Lalu di antara jemaat Korintus ada yang kemudian melakukan imoralitas, termasuk perzinahan. Bahkan ada perilaku incest di sana. Incest itu artinya ada seorang pria yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, itu tidak dianggap masalah karena konsep dualisme itu. Kan tubuh ini jahat. Tubuh ini, materi ini tidak mempengaruhi keselamatan. Ya nggak apa-apa, tubuh ini kita pakai untuk berbuat jahat. Ya berzina, melakukan tindakan-tindakan amoral yang lain, tidak masalah. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan sanggahan kepada mereka bahwa kematian kebangkitan Yesus itu juga berkepentingan atas tubuh jasmani manusia. Jadi yang diselamatkan Tuhan itu bukan hanya roh, tapi tubuh, jiwa, dan roh kita, Bapak Saudara. Tetapi konsep dualisme sangat mempengaruhi kehidupan jemaat di Korintus. Katakan roh yang diselamatkan, tubuh ini jahat, tidak apa-apa, kita melakukan kejahatan saja. Yang salah Bapak Ibu Saudara, ada juga gereja yang mengajarkan demikian, makanya perlu hati-hati. Yang kedua, pengaruh dari dualisme itu membuat sebagian orang Kristen sulit untuk mempercayai ajaran kebangkitan tubuh yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena itu mereka cenderung percaya bahwa hanya roh yang diselamatkan, tetapi tubuh jasmani ini tidak masalah.
Ya, ini kan jahat, tidak apa-apa. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Dan ini kalau kita perhatikan Bapak Saudara, Korintus ini, baik 1 Korintus maupun 2 Korintus, sebenarnya adalah sanggahan atas paham dualisme ini. Nah, kemudian nanti muncul gnostisisme itu yang lebih membawa jemaat untuk berpikir menggunakan logika, menggunakan akal pikiran mereka. Kemudian yang berikut Bapak Saudara, pengaruh dari gnostisisme ini, dualisme ini, mendorong fokus kepada hal-hal yang bersifat rohani sebenarnya. Jadi Rasul Paulus ingin mendorong bahwa sebenarnya paham dualisme itu hanya mengarahkan jemaat hanya peduli pada hal-hal yang rohani saja, yang jasmani tidak perlu. Ya, kehidupan praktis dalam hidup sehari-hari itu tidak perlu diperhatikan. Tidak perlu berbuat kasih, bahkan cenderung ya hidup kacau, bahkan ibadah. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan lain katakan bahwa Allah menghendaki ketertiban, bahkan di dalam ibadah harus tertib. Ya, makanya kita punya liturgi, Bapak Saudara. Liturgi itu sebenarnya supaya kita tertib, teratur, karena Tuhan menghendaki teraturan. Tuhan bukanlah Tuhan yang kacau, Tuhan bukan yang sembarangan gitu, tapi Tuhan menghendaki semuanya berjalan teratur. Nah, dualisme ini lebih mengarah kepada ya perkara-perkara rohani saja, yang fisik, yang berupa tindakan nyata sehari-hari melalui kehidupan sehari itu tidak perlu diperhatikan. Ini sangat mempengaruhi kehidupan jemaat mula-mula. Tetapi zaman ini juga pun ya, banyak orang-orang Kristen terpengaruh. Oleh karena mulai terpengaruh pikirannya bahwa wah betul, yang diselamatkan itu kan roh saja. Jiwa ini kan akan mati, akan membusuk dalam kuburan. Tapi firman Tuhan katakan tidak benar, bahwa Kristus berkepentingan dengan tubuh kita. Karena nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan dibangkitkan. Dan roh kita itu akan diberikan tubuh kemuliaan. Rasul Paulus mengatakan di dalam 20 bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah sebagai yang sulung. Yang sulung artinya jaminan bagi kebangkitan orang-orang percaya di kemudian hari. Bahwa mereka yang menjadi milik Kristus pun akan dibangkitkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kristus itu buah sulung. Buah sulung itu artinya buah pertama. Dan buah sulung itu akan pada waktunya akan diikuti oleh para murid atau para orang percaya yang mengikuti sebagai sebuah panen raya. Nah, itu sebab dalam 1 Tesalonika pasal 4, kalau kita baca di sana 1 Tesalonika 4 ayat 15 atau 16 sampai 18, di sana katakan sebab pada waktu tanda diberi ini terjadi waktu kejadian keempat, kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada waktu tanda diberi, Allah sendiri akan turun, dan kita yang hidup sekali-kali tidak akan mendahului orang yang sudah mati. Artinya orang yang mati dulu itu dibangkitkan, diubahkan tubuhnya, lalu kita yang hidup kemudian diubahkan, diberikan tubuh kemuliaan bersama-sama menyongsong Allah di angkasa, menyongsong Kristus di angkasa. Jadi Allah berkepentingan dengan tubuh jasmani. Jadi Kristus harus bangkit karena Dia adalah jaminan untuk kebangkitan kita juga. Dan di dalam ayat 21-22 Rasul Paulus mengkontraskan antara Adam, manusia pertama, dan Kristus. Dia mengatakan bahwa di dalam Adam semua orang akan mati. Ya, dalam persekutuan dengan Adam, karena Adam berdosa, melanggar ketetapan Tuhan, lalu dia berdosa. Nah, setiap orang yang lahir dari Adam, kita termasuk adalah orang berdosa dan harus mati. Tetapi di dalam Kristus, Adam kedua, orang akan hidup. Karena itu Bapak Saudara, kebangkitan Kristus sangat mendasar bagi iman kita. Dan bukan hanya mendasar, tetapi ini adalah pengharapan kita sebagai orang percaya. Di dalamnya kita memiliki pengharapan bahwa kelak kita pun akan dibangkitkan.
Itulah sebab dalam pengakuan iman rasuli kita selalu mengatakan, aku percaya pada kebangkitan orang mati. Beberapa gereja memakai kata daging. Aku percaya pada kebangkitan daging. Ada yang bilang yang memakai kata kebangkitan dari kematian. Tetapi kita memakai kebangkitan orang mati. Sebenarnya maknanya sama. Bahwa ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, orang-orang yang mati akan bangkit. Jaminan kita seperti dibacakan Pak Nur tadi, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun saat ini sudah mati. Jadi dia menjadi jaminan, dia menjadi buah sulung bagi kita. Mengapa Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus benar-benar bangkit? Karena ada dampaknya. Jika Kristus tidak bangkit, Bapak Saudara, yang pertama-tama sia-sialah iman orang Kristen. Baca dalam ayat 14 sampai 19. Kalau Kristus tidak bangkit, maka yang pertama adalah sia-sialah iman Kristen. Bapak Saudara, kalau Kristus tidak bangkit, ngapain kita kumpul-kumpul di sini? Ngapain kita tiap minggu datang ke gereja? Ya, lebih baik kita bebas saja, nikmati hidup, makan minum, terserah kita mau minum apa, mau makan apa. Kan Yesus tidak bangkit, tetapi Kristus bangkit. Yang kedua, kalau Kristus tidak bangkit, maka Rasul Paulus dan para rasul, para hamba-hamba Tuhan hari ini adalah pendusta-pendusta. Kenapa? Karena mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus pada hari ketiga. Padahal tidak, kalau benar. Karena ada teori mengatakan Kristus itu dicuri, mayatnya dicuri, lalu murid-murid memberitakan bahwa Yesus bangkit. Sampai hari ini masih didengung-dengungkan bahwa sebenarnya Yesus tidak mati, dia tidak disalib. Maka karena tidak bisa menyangga, maka dia bilang waktu dibaringkan di dalam kuburan, muridnya malam-malam datang mencuri, membawanya pergi. Padahal kan pintu itu disegel, dimatrai, ya, dan ini orang tertentu dijaga. Ya, tapi selalu saja ada berusaha untuk bagaimana memberangus ajaran Kristus. Yang ketiga, kalau Kristus tidak bangkit, maka semua orang masih tetap hidup di dalam dosa. Tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, semua orang masih hidup dalam dosa. Kalau kita mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya semua orang tidak ada yang bisa diselamatkan. Dan yang ketiga, khusus bagi orang percaya, orang Kristen, kalau Kristus, andainya Kristus tidak bangkit dari kematiannya, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Karena kita menaruh pengharapan pada pribadi yang tidak bangkit dari kematian. Rasul Paulus, kalau begitu kita ini paling malang. Malang itu artinya orang yang patut mendapat belas kasihan. Tapi faktanya, bukan hanya fakta historis, fakta Alkitab, tetapi fakta sejarah. Disaksikan oleh sejarah dunia bahwa memang Yesus pernah mati, dikuburkan, tetapi muncul hidup-hidup pada hari ketiga. Dia bangkit. Karena dia Allah. Apa yang harus kita bawa dalam hidup kita sehari-hari dengan fakta kebangkitan Kristus? Yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus menjadi jaminan keselamatan yang teguh. Teguh artinya kuat. Dasar kita itu kokoh, kuat. Kita berpegang pada keyakinan bahwa Kristus mati tetapi juga bangkit. Maka itu akan menjadi jaminan keselamatan kita. Kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Karena dia membuktikan. Sebelum dia naik ke salib, dia pernah mengatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Disiksa, disalibkan, tetapi bangkit pada hari ketiga. Dan itu fakta. Dia bangkit kembali. Dan ini menjadi jaminan bagi kita, orang-orang percaya.
Sehingga semestinya kita di dalam menjalani hidup ini tidak perlu lagi takut, saudara. Kita mendapat pengampunan. Dalam Efesus 1 dikatakan bahwa kita di dalam Kristus kita memperoleh pengampunan dosa-dosa kita. Jadi kebangkitannya adalah jaminan yang kuat, yang teguh bagi kita orang-orang percaya. Kemudian yang kedua, pengharapan di tengah kematian. Dengan kebangkitan Kristus yang merupakan fakta historis tetapi juga fakta teologis, menjadi kekuatan orang Kristen untuk menghadapi kehidupan ini, termasuk ketika mengalami kematian. Kematian bagi kita karena Kristus bangkit bukanlah sesuatu yang menjadi akhir dari kehidupan kita, tetapi kematian itu sebagai transisi untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Memang karena dosa kita harus mati secara fisik, secara jasmani kita mati, tetapi Alkitab katakan bahwa kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi jaminannya adalah Kristus. Jadi ketika mati, orang-orang percaya menghadapi kedukaan itu tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Yesus. Ya. Karena Yesus adalah jaminan. Dan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 Rasul Paulus katakan, jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa kita akan dibangkitkan. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Jadi pengharapan di tengah kematian. Kemudian yang ketiga yang kita berdalam kita, hidup yang tidak sia-sia. Karena Kristus bangkit, pelayanan, penderitaan, dan usaha menuruti kehendak Allah. Kita akan dituntun, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita terus dikhotbah, kita terus diajari. Orang sebagai orang percaya kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah, dan itu tidak mudah. Kita harus menghadapi banyak tantangan. Tapi karena fakta kebangkitan Kristus, maka kita akan memiliki kemampuan untuk kuat di dalam menjalani tantangan akhir zaman. Itulah sebab Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dia berkata, karena begitu saudara berkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam persekutuanmu dengan Allah usahamu tidak sia-sia. Ya. Jadi ada kekuatan karena fakta kebangkitan Kristus itu. Kemudian yang berikut, fokus pada kekekalan, bukan hanya duniawi. Berbeda dengan konsep dualisme yang kemudian dipertegas oleh paham gnostisisme yang terus merasuki gereja di Korintus, di Efesus, bahkan sampai hari ini. Dalam ayat dikatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka kitalah orang yang paling malang di tengah-tengah dunia ini. Sebenarnya ayat ini mendorong kita orang percaya hari ini hidup bijak, tidak materialistis, dan tidak berorientasi pada nilai-nilai dunia, tetapi berorientasi pada nilai-nilai kekal. Dan di bagian lain Rasul Paulus memerintahkan jemaat atau orang Kristen, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam dunia ini tidak hanya memikirkan soal materi, soal duniawi, tetapi kita diajak untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita tidak boleh tergantung pada hal-hal yang di dunia, karena dikatakan dunia dan segala kemewahannya akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap. Jadi dengan fakta kebangkitan Kristus, seharusnya kita hidup tidak lagi berorientasi pada dunia ini. Kita memang masih ada di dunia dan kita butuh materi yang ada dalam dunia, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan hidup kita adalah menjadi sama seperti Kristus, mempermuliakan Kristus, mempermuliakan Allah. Jadi fokusnya beda, orientasinya beda. Apakah butuh materi? Butuh materi, Bapak. Tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana kita memperkenankan Tuhan. Jadi fokusnya beda. Oleh karena fakta bahwa Yesus telah bangkit,
Maka harusnya mendorong kita semua untuk memiliki fokus yang berbeda, orientasi hidup yang berbeda. Berikut, kepastian kemenangan akhir. Kebangkitan Yesus menjamin bahwa maut akan dimusnahkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 26, Rasul Paulus berkata bahwa musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus adalah kematian. Waktu dia bangkit dari kematian pada hari ketiga, maut dikalahkan. Dan ayat 27-28 katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya maut tidak sanggup menahan tubuh Yesus di dalam kubur lebih lama lagi. Tapi hari yang ketiga, di Jumat 1 Minggu pagi-pagi, Yesus bangkit dari kematian. Dan disaksikan oleh Maria Magdalena, murid-murid yang lain. Dan Rasul Paulus bagian yang mengatakan, sesudah itu Yesus menampakkan diri. Pertama kepada Maria Magdalena, Kefas, kepada 500 orang sekaligus. Lalu yang terakhir kepada aku, kata Rasul Paulus. Jadi sebenarnya itu membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta sejarah, bukan hanya karangan para murid atau orang-orang Kristen, karena banyak tuduhan bahwa orang-orang Kristen pertama yang menyebut bahwa Yesus itu bangkit, padahal Yesus sebenarnya tidak bangkit. Itu menurut mereka. Tapi faktanya adalah Yesus bangkit. Kesimpulan, kalau sudah kesimpulan pasti sudah sebentar lagi selesai. Padahal masih ada 10 slide lagi. Ya, kesimpulan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Sebenarnya panggilan bagi orang percaya, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara semua, ya, untuk hidup penuh dengan pengharapan. Mengapa? Karena kita memiliki sukacita karena kita memperoleh pengampunan. Melalui kematian dan kebangkitannya, dosa kita yang banyak itu dianggap tidak ada. Kita dianggap orang benar, diperhitungkan benar. Hari Jumat yang lalu saya katakan waktu Yesus mati, kesalahan kita ditimpakan kepadanya. Dan hari ini ketika dia bangkit, kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Ini kedengarannya tidak adil, tapi itulah yang Allah lakukan oleh karena kasih-Nya. Dia menanggung dosa kita, menanggung hukuman kita. Harus terpisah dengan Allah Bapa, ditinggalkan oleh Bapa, karena memang harus dosa tidak bisa bersatu dengan Allah, sehingga dikatakan ini lama sabachthani. Itu keterpisahan rohani. Tetapi pada hari kebangkitan, kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Kita menjadi orang benar. Karena itu kita memperoleh kesamaan. Karena kita adalah orang yang dibenarkan, maka semestinya kita semakin giat melayani Dia. Mestinya kita mengambil bagian dalam pelayanan. Banyak yang dapat kita lakukan untuk melayani sesama. Banyak yang bisa kita lakukan di dalam gereja Tuhan untuk melayani. Artinya kebangkitan Kristus mestinya mendorong kita. Apa yang ingin saya lakukan bagi gereja ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk membangun gereja ini? Mestinya itu pikiran. Apa yang saya lakukan untuk membuat gereja ini semakin maju, semakin berkembang? Karena fakta bahwa Kristus itu bangkit. Kita harus memiliki pengharapan, dan itu pengharapan kita. Kita mempunyai pengharapan yang pasti, pengharapan yang jelas. Karena kebangkitan Kristus adalah fakta teologis, tetapi juga fakta historis. Dan kuasa kebangkitan itu mestinya membuat kita menjadi orang-orang percaya yang optimis dalam menjalani hidup. Harusnya menjadikan kita orang-orang yang kuat meski menghadapi tantangan, meski menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Tapi kuasa kebangkitan Kristus akan menjadi kekuatan yang tidak tertandingi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita menjalani kehidupan kita. Dan melalui momentum kebangkitan Kristus yang kita peringati hari ini, marilah kita mulai menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Jangan tergoyahkan oleh
berbagai macam angin pengajaran yang terus menggembos gereja Tuhan sampai hari ini. Karena itu Bapak Saudara, sekali lagi saya ingin mengimbau, kita ada program baca Alkitab tahunan, setahun selesai. Masuk program dia mati sesuai kitab suci, dia dikuburkan sesuai kitab suci, dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau iman kita mau kuat, mari bergaul dengan Alkitab, baca Alkitab, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan nanti pelajaran. Oh Yesus memimpin ini, iya ya, nah, itu bahaya. Tapi kalau kita baca Alkitab, meski tidak mengerti, Alkitab itu akan berbicara kepada kita. Alkitab sendiri akan merenungkan dan menerjemahkan dirinya pada kita. Dan pada saat-saat tertentu Alkitab itu, ayat Alkitab itu akan berbicara kepada kita. Jadi mari Bapak Saudara, sudah ada di aplikasi bacaan Alkitab setahun. Mari luangkan waktu untuk membaca, supaya kita memiliki pengenalan, pemahaman yang semakin dalam akan Allah kita. Amin.